Ya, ini mau diapain? Ini saya modelin bagian atas itu French crop, dan bagian samping ini akan dilombakan di sumur baru nanti di levelnya itu medium fit, yang clean, yang bersih. Ya, oke. Nanti model yang akan diterapkan, namanya model yang akan diterapkan bisa untuk pengaruh nggak dengan face, bentuk wajah segala macam? Itu sangat berpengaruh besar dalam untuk modeling rambut customer yang ingin kita cukur gitu. Jadi untuk French crop sendiri ini bisa kita terapkan di customer itu yang ingin rambutnya kelihatan natural gitu. Natural, berantakan, tapi tetap ada fashionnya, tetap ada stylenya gitu. Dan untuk tekstur rambut sendiri di model French crop ini unlimited sih sebenarnya, semua bisa. Tinggal kemampuan kita membacanya agar menjadi bagus gitu. Kalau untuk French crop sendiri sih yang lebih bagus tuh rambut yang sedikit ikal ataupun agak keriting diri juga bisa gitu. Untuk fitnya sendiri, kalau medium fit itu bagus di bentuk kepala yang petak dan bulat, karena bentuk kepala secara umumnya itu ada 3, bulat, petak, dan berbentuk hati gitu. No, penuh cinta. Ada bunganya bentuk oval gitu loh. Ya kan? Kalau kira-kira kalau bunganya apa ya? Ternyata rambut juga bisa berantakan, bukan hanya hidup gitu ya. Jangan curhat dong di sini. Nah, ada 3 konsumen kita yang hadir di sini untuk melakukan pemotongan rambut dari barber dari Sumatera Utara kita hari ini. Nah, dari pemaparan dari para barber Sumatera Utara tadi udah luar biasa sekali. Banyak informasi yang kita dapatkan, ya kan? Untuk merasa nggak kita harus hadir ke sana? Banget ya. Kita MC aja udah pengen hadir di sana gitu ya. Pengen tahu gitu ya, kira-kira seperti apa. Eventnya pasti gede banget ya. Gede banget, iya bener. Setiap harinya akan ada berapa pengunjung kira-kira? Ya targetnya sih ada 10.000 ya. Tapi mungkin ke event kita ini mungkin itu karena dia di dalam gedung serbaguna, jadi mungkin kapasitas dibatasi ya. Pakai AC. Oke, siap. Itu mungkin kapasitas 500 orang. Oke, berarti benar-benar suasana barbershopnya berarti ya? Iya. Jadi ada event-event lain juga di situ, ada bot barber juga ya. Oke. Ada barber supplies, ada cukur gratis juga di situ. Jadi memang benar-benar eventnya anak-anak barber semua. Nah, untuk itu tadi tuh yang gratis itu yang semakin membuatkan kita untuk hadir. Karena kata-kata gratisnya itu ya. Nah, untuk itu kita untuk selalu hadir di sini untuk kita ingatkan kembali Bara Barber Aceh untuk harus hadir ke sana. Mengingat event ini baru pertama kali dihadirkan di Sumatera Utara dan akan menjadi bahkan di Indonesia ya Bang ya. Event pertama di Indonesia ya. Mungkin ya bisa jadi. Yang lain kali-kali kita nggak tahu. Iya benar. Diharapkan akan menjadi Sumatera Barber Connect ya. Event yang mungkin dihadiri paling banyak guest star kita lah gitu. Luar biasa sekali ya. Ini ngelahin acara milenial seperti kemarin begini. Supaya memberi semangat gitu loh. Iya benar. Ya, dari teman-teman yang hadir, ada yang mau ditanya boleh? Tunjuk tangan mungkin ingin dapat info yang lebih. Ini mumpung kesempatan lama loh, teman-teman dari Medan, barber PC dari Medan ini datang jauh-jauh dari Medan untuk sharing dengan teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa memanfaatkan momen ini dengan sangat luar biasa dengan sebaik-baiknya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ada yang mau tanya? Boleh. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh. Yang nggak ada pertanyaan siapa? Yang nggak ada pertanyaan siapa? Kira-kira? Yang nggak ada pertanyaan mana? Yang nggak ada pertanyaan. Berarti pertanyaan semua ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Belum tahu Bang. Belum tahu, ya kan? Kasih kopi dong, kasih kopi. Oh, boleh. Nah,
Kalau ingin mempelajari lebih detailnya, lebih dekatnya lagi, boleh langsung merapat ke barber yang kita untuk lebih melihat detailnya seperti apa. Detail gitu. Iya benar, langsung aja ya. Tapi jangan ini ya, jangan cekcok gitu ya. Tapi beri space juga untuk barber kita lebih leluasa untuk memberikan Coba. Iya, coba ya. Bahasa Inggris itu. Oke, bahasa Inggris itu. Oh, yes. Oke, baik. Sambil kita menunggu hasil karya dari barber dari Sumatera Utara kita pada sore ini, kita juga informasikan buat kamu yang hadir di sini, jangan lupa untuk mengunjungi booth yang ada di sampingnya. Di sana banyak sekali dari Pomel Exhibition juga, dan juga ada produk-produk dari anak Aceh sendiri yang mungkin patut untuk kita lestarikan. Lo udah coba tadi kan? Udah, ini bagus banget nih, Iya. ya kan? Kesan kece. Iya, dikasih dua apa? 2 kali colek. Sabun kali dicolek. Seru. Ini baru di Aceh gitu kan, baru berapa sih ya kan? Tapi kita udah kebayang event di Medan nanti seperti apa. Luar biasa. Menargetkan 10.000 dari konsumen yang meminati untuk barber shop ini sendiri. Pokoknya kita hadir. Hadir. Udah disampaikan tadi kita jadi MC ya. Gitu ya. Oh ya. Ya. Tigo. Jangan gitu dong bang. Big boss dan big size. Sama. Kami sama kita. Apaan sih big size ini? Saya jadi paneling gitu ya dengan big size gitu. Tuh. Tapi kita udah di 18 plus tuh, nggak apa-apa. Sensitif. Lagi perempuan ya kan, model big size. Oh, shit ya kan. Mungkin bentuk tubuhnya gitu, enak loh. Dan satu big size. Ya, ini yang menarik nih yang kalau apa? Kalau orang-orang tuh yang punya jenis rambut yang agak-agak susah gitu ya. Ini harus tipe rambut lurus kayaknya ya. Ya, kita kan ini mainnya dia klasik. Jadi klasik itu dia lebih potongan medium dia. Nah, cuman karena di era kekinian dia ada disconnected, jadi tidak ada yang tidak nyambung lagi dengan klasik. Biasa kan kalau klasik itu kan cuma medium, terus dibuat side part gitu. Nah, ini kita hapusnya akan buat nanti dia menjadi tekstur, dan belakangnya ini akan menjadi dia disconnected. Ada kita seperti buat hair design. Ini alatnya gunting dan rambut tadi yang mesin tadi itu apa sih namanya? Ini namanya clipper. Oh ya, maksud saya itu menggunakan clipper juga dan Iya. gunting juga. Nah, nanti dia sisi sampingnya akan kita buat taper fit. Dia akan menggunakan pakai clipper ini. Baik. Ini saya jadi penasaran gitu kan. Hasilnya seperti apa gitu kan? Iya. Wah, ini ada di samping juga. Ini kira-kira modelnya seperti apa sih? Barber Tatang. Oke, barber Tatang. Ini modelnya seperti apa deh? Untuk model sendiri seperti yang ada di ingin buat model kalau kendalanya di rambut ini sebenarnya udah tipis. Dan apa yang bilang juga rambutnya rontok gara-gara nggak pakai produk. Oh, bukan patah hati ya? Atau mungkin bisa keturunan memang rambut tipis bisa jadi. Oke. Kalau sudah posisi rambut tipis seperti ini bisa kita buat modifikasi. Cuman kita harus perhatikan bagian depan. Bisa kita kondisikan. Kita kondisikan. Iya, kita kondisikan dulu. Kita turunkan dulu semua ke depan, kita perhatikan bagian depannya. Kebetulan kan ini kanan kirinya beda nih. Nah, Ini nama tekniknya. Biasanya kan kita nggak tahu nih tekniknya apa gitu kan. Kita motong-motong aja nih, gitu kan. Nah, itu tekniknya makin bagus. skisser overcomb. Ke bawah biasa. Jadi dia memotong dengan satu arah. Gunting dengan satu arah. Oke, terima kasih barber Tatang. Ya kan? Udah banget tadi ya. Iya benar. Awi mau dipangkas juga? Woi, asik. Sudah Kita kan nggak tahu, bertatap cuma sudah motong-motong berapa aja lama gitu kan. di dunia Jadi barber? pas ditanya itu tekniknya apa sih? Tangan yang bagus nih. Iya. Jadi saya juga baru di dunia barbershop ini.
Oke. Saya baru jalan 3 tahun di barbershop. Wih. Baru 3 Jadi tahun. sambil saya kerja nanti kalau ada yang mau tanya sirain aja. Selama ini saya sering tuh mengikuti battle-battle gitu kan. Bukan saya ingin menjadi pemenang, bukan. Jadi saya ingin kenal banyak teman-teman yang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal dan ingin belajar lagi lebih dalam sebenarnya barber itu apa sih. Oke. Ikuti tren juga ya. Iya. Jadi barber itu bukan hanya kita sebatas nyukur aja, bukan. Jadi kita membangun kepercayaan seseorang. Jadi setiap hari kita itu Kenapa di tengah jadi setiap hari kita itu diberi saya main kayak Apply ya? tugas gitu. Customer baru berarti kita harus jawaban dengan ya, baru lagi. kita kan Berarti mau kita main setiap hari bakal klasik. ketemu orang-orang Klasik yang itu baru. kan dia Itu yang menurut saya spesial di dunia baru ini. Ya. Ini kita Nah, kan berarti mengaitkan silaturahim yang luas ya. Iya. Jadi ketemu dengan itu banyak ada bedanya orang. Ya benar tuh. Iya ya. Itu yang asiknya. Makanya Harusnya- agak-agak gimana Iya, ya? bisa Asik jadi lagi ya. tantangannya di situ. Jadi makin banyak kita ketemu customer yang baru makin asik. Jadi dia di dalam barbershop ini yang Ya. udah dijelaskan sama Om Dharma tadi. Aha. Om Dharma. Iya, Om Dharma. Jadi aku manggilnya Om kalau nggak Bapak. Iya, jadi intinya itu bukan cukuran yang bagus juga, Kak. Oke. Jadi Trust, trust juga, kenyamanan, ya, ya. bisa percaya sama kita. gitu. Ada rasa Iya, yang harus iya, benar tuh. dibangun. Seperti rasaku padamu gitu ya. Aja ilah. Intinya tanamkan nilai aja, nilai. Ya. Dan untuk prestasi sendiri, alhamdulillah di bulan kemarin Ya. saya menjuarai Bellagio Barber Battle. Yeay. Kecil. Nah, jadi tema di final tuh ini yang saya buat waktu di final dan alhamdulillah saya dapat mewakili Sumatera Utara untuk ke tingkat nasional. Luar biasa sekali. Itu prestasi yang dapat saya dapatkan lah gitu di dunia barber. Sehari 2 bisa tahun. ngerjain berapa? Oh, kalau untuk saya pribadi, saya dapat nyukur itu 7 sampai 8 orang itu maksimal dalam sehari. Jadi 7 sampai 8 aja. Oke, baik. Ini konsumennya mikir ini giliran gue gak siap-siap nih ya. Kapan siapnya? Nah, baru aja dari Barber Tata menginformasikan bahwa beliau baru saja menggeluti dunia barber ini 2 tahun. 3 Oh, 3 tahun. 3 itu nggak lama berarti ya? Lama. Kalau kita dalam percintaan kalau 3 tahun putus itu bisa kurus kering loh. Tapi ini juga salah satu apresiasi dan juga prestasi yang bagus buat kaum muda untuk menggeluti dunia barber ya kan. Mengingat barber ini juga butuh skill yang sangat detail sekali. Apalagi ini untuk menunjang penampilan kita sehari-hari. Mengingat rambut itulah satu poin penting yang paling kita jaga. Nah, ini ada Ari mau tanya-tanya nih. Oke, aku mau tanya apa? Poin Aku mau nyanyi. Murah beres. Chopping paling bawah. Ya, ini barber siapa namanya Mas? Satan. Ya, bahkan kalau rambut saya kayak gini nih saya MC bagusnya kayak mana sih? Model rambut. MC. Aku kan promosi juga, barangkali aku juga diajak ke Medan. Gila. Oke, gila ya, gila ya. Oke, gila. Boleh dijawab. Oke, untuk Ari ini sendiri kira-kira model rambut yang bagus buat bentuk kepala dia seperti ini bagusnya seperti apa sih? Salah. Pertanyaan bagus juga nih. Iya. Iya. Jadi Ini kepalanya juga agak keras nih. masalah. Kita angkat dulu kepala ya. Jadi saya kalau untuk menghadapi setiap customer, contoh kan kayak baru gitu kan, saya selalu tanya apa masalah selama ini di rambutnya, gitu. Apa masalahnya gitu. Dia kan bakalan jawab tuh, bang kalau kering gini, kalau di stylingin pomade gini gitu kan. Jadi kalau untuk masalah abang rambut abang ini, masalah abang selama ini di rambutnya apa gitu, kendalanya. Ya, kalau saya itu harus pakai minyak rambut yang keras karena sering kering. Sering kering. Iya. Dia pernah cuci ya? Udah. Berarti modelnya klasik gitu, rapi, shape up gitu ya, model shape up. Jadi kalau untuk rambut yang seperti ini, shape up cocok. Shape up belah samping gitu. Bagian sampingnya bisa dibuat fit gitu kan, bisa dibuat taper, bisa juga dibuat temple taper gitu, bahasa barber yang mungkin teman-teman semua udah ada yang udah tahu gitu. Kalau fit tuh tipis dari nol ke atas makin tebal misalkan. Kalau taper itu cukuran yang biasa, nggak terlalu tebal juga nggak terlalu tipis. Kemudian kalau temple taper tuh gradasi atau tipis di bagian depan dan belakang. Mungkin teman-teman semua juga udah pada tahu. Jadi untuk rambut abang ini bisa dikombinasi dengan itu. Baru kalau untuk masalah selalu pakai pomade yang keras gitu kan, sebenarnya sih itu
untuk membentuk rambut yang bagus itu kita harus menggunakan alat-alat juga yang bagus. Ada prepare alat yang penting itu adalah hair dryer. Hair dryer ada di situ plastik brush seperti ini, plastik brush dan roll brush. Ini akan membantu untuk membentuk volume rambut abang ini, jadi akan kelihatan bagus. Itu sih bang kalau saran dari saya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih buat Tatang. Oke, baik, mengingat waktu azan asar sudah tiba, kita istirahat dulu ya sambil kita menunggu kira-kira hasil dari karya profesional barber dari Sumatera Utara itu seperti apa. Tetap di Aceh Barber Media. Mungkin kalau kita pertama sebenarnya bisa tergantung ketajamannya aja. Jadi poin cut itu nama ujungnya ini namanya poin cut. Ada juga nama ujung ini namanya poin cut. Dan keseluruhan-keseluruhannya namanya poin cut. Itu perlu tahu juga. Jadi tergantung adanya penting ada di situ. Jangan lupa kalau kita sendiri sering-sering membersihkan. Ini udah 3 tahun. Gunting panjang sama pendek ngaruh ya? Sebenarnya kalau untuk panjang itu kita lebih banyak ambil lebih luas. Kalau untuk kecil bisa sampai 5 mili gitu, itu untuk guntingan yang detail. Jadi kalau untuk alat sendiri sih sebenarnya ya itu supaya itu jadinya seperti ini kan ini udah nggak konek ini terlalu kedalaman jadi dosa nggak bisa lihat dosa jadi nonton aja ambil masih malah tidak sebenarnya kayak ingin materi dosa bro jadi ini nggak boleh sampai ke dalamnya ya harus kayak halaman dulu ini bukan sekarang jadi model zaman dulu garis besar habis jadi jangan beda kita potongan dari depan dulu sama dari belakang ada ini kalau kita semua dari depan kalau saya jadi apapun ceritanya kalau itu selalu Oh iya. dia lagi jadi semakin kayak gitu namanya semakin panjang jadi yang dari ini sampai ini tidak ada natural dulu kamu bisa ini bisa panjang iya Shadingan ini ya, dia nggak boleh radiasi matanya bergradasi gitu. Bisa, cuman karena rambutnya terlalu tipis, gradasinya nggak kelihatan. Nah, tadi kan saya coba mau gradasi di sini, karena dia pori-porinya terlalu jarang, ya. Jadi dia nggak dapat untuk buat demarkasi namanya, gitu dia. Jadi kita membuatnya jadi ngeblok, gitu. Nah, jadi nanti kita paling sampingnya aja kita bergradasi di taper fit, gitu. Ya itu kalau dia kayak rambutnya si Mas ini. Nah ini baru, ini pun terlalu jarang. Nah si Mas ini, nah ini baru kelihatan dia kita buat. Tapi kalau dia mau buat klasik, rambutnya harus medium, tebal seperti ini. Karena dia kan nanti mau satu arah dia. Jadi ini kita kebanyakan nanti sebenarnya ini kalau dibilang sekarang seperti Joshua Monaka. Nah itu dia guntingan seperti Joshua Monaka gitu. Ini yang sekarang lagi